Profil PT Aqua Danone. PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo. Pabrik pertama kali didirikan di Kota Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, PT Aqua Danone memiliki 14 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang sebelumnya berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis selanjutnya, yaitu bergabung dengan Grup Danone. Grup Danone merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Danone Aqua, kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Visi misi PT Aqua Danone. Visi: Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak tahun 1973, kini Aqua menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Misi: Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, di antaranya dengan adanya program aksi Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia dan AUAI Aqua untuk Anak Indonesia. Selain pada peningkatan produk dan market share yang dilakukan oleh PT Aqua Danone, ia pun melakukan program lainnya yang sangat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar, yaitu dengan adanya program CSR. Nah, salah satu program ini yang menjadikan PT Aqua semakin maju dan berkembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori CSR dan teori etika bisnis. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. CSR di sini memiliki beberapa manfaat, baik bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi perusahaan. Nah, manfaat CSR bagi masyarakat adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Lalu yang kedua, adanya beasiswa untuk anak yang kurang mampu. Yang ketiga adalah adanya peningkatan pemeliharaan fasilitas umum. Lalu yang keempat adalah adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna, terutama untuk masyarakat yang berada di dalam perusahaan tersebut. Nah, lalu manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan citra perusahaan, itu sudah jelas. Lalu yang kedua adalah memperkuat merek brand perusahaan tersebut di dalam masyarakat, mengembangkan kerjasama perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, membedakan perusahaan yang tersebut dengan para pesaing, lalu memberikan inovasi bagi perusahaan. Lalu ada CSR juga ada tujuannya. Tujuan CSR itu yang pertama adalah mengharapkan social license to operate, lalu yang kedua peluang mendapatkan penghargaan, yang ketiga memperbaiki hubungan dengan stakeholder gitu. Yang keempat adalah mereduksi risiko bisnis perusahaan. Lalu yang kelima ada memperbaiki hubungan dengan regulator, dan juga masih banyak lagi tujuan CSR. Lanjut, di sini ada teori etika bisnis. Teori etika bisnis ini merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang baik,
dan juga yang salah gitu. Etika bisnis itu dalam perusahaan sangat-sangat penting karena untuk membangun suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki nilai, kita harus memiliki etika gitu, atau kemampuan menciptakan nilai kreasi yang tinggi. Nah, etika dalam suatu perusahaan selain dapat membentuk nilai, norma, perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat, yaitu dengan pelanggan, mitra kerja, lalu dengan pemegang saham, dan juga masyarakat. Karena perusahaan ini meyakini prinsip bisnis yang baik itu adalah bisnis yang beretika. Di sini saya akan membahas tentang Corporate Social Responsibility dari PT Aqua Danone. PT Aqua Danone sudah membentuk suatu departemen CSR pada tahun 2005 dengan maksud tujuan untuk menginisiasi pelaksanaan beberapa kegiatan. Salah satunya yaitu program Aqua Lestari. Dengan dibentuknya departemen CSR ini, perspektif pengelolaan dampak pun mulai terlihat, di mana PT Danone kemudian melakukan kajian pemerhati pemangku kepentingan serta isu yang harus ditangani perusahaan, misalnya dari aspek transportasi, pengelolaan limbah, akses air, konservasi, program pengembangan masyarakat, dan lainnya. Karena sudah banyaknya program CSR yang dilakukan, seringkali pemerintah memberikan apresiasi. Salah satu apresiasi tersebut yaitu pada tanggal 12 Desember 2017, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyerahkan penghargaan Corporate Social Responsibility kepada PT Aqua untuk bidang kesehatan atas implementasi program akses air bersih, sanitasi dan higienitas atau water access, sanitation hygiene. Di sini PT Aqua Danone dinilai berhasil mengimplementasikan program WASH dan mendukung peningkatan akses air bersih dan sanitasi kepada lebih dari 135.000 masyarakat yang tinggal di lebih dari 70 desa di 18 kabupaten melalui kolaborasi dengan lebih dari 20 mitra lokal. Lalu penghargaan yang kedua, pada tanggal 18 November 2019, PT Aqua Danone mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu penghargaan khusus sebagai perusahaan yang melaksanakan program CSR secara berkesinambungan di Jawa Barat. Secara bersamaan, 7 pabrik Danone Aqua juga mendapatkan apresiasi karena konsisten dalam menjalankan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berikut 7 pabrik tersebut. Aja sih contoh-contoh dari program CSR yang sudah dilakukan oleh PT Aqua. Yang pertama di sini, contoh yang pertama yaitu PT Aqua melakukan program air bersih yang ada di NTT. Karena masih banyaknya kesulitan akses air bersih di daerah Nusa Tenggara Timur, warganya masih mengalami kelangkaan air bersih. Itu tak jarang mereka harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh. Alhasil banyak anak-anak yang kehilangan waktu bermain karena harus mengambil air. Dari situlah PT Aqua Danone Indonesia melalui Aqua untuk Anak Indonesia atau AUAI berkomitmen membantu memperbaiki kesejahteraan anak Indonesia. Selain penyuluhan hidup sehat, Aqua juga akan mengupayakan memperpendek jarak sumber air ke kawasan penduduk melalui titik-titik pengambilan air. Lalu program yang selanjutnya yaitu program pembangunan desa sosio-eko bisnis. Berkaitan dengan program pemerintah Go Organik pada tahun 2010, Danone Aqua memfasilitasi pengembangan masyarakat menuju desa sosio-eko bisnis di Desa Karanglo, Kecamatan Polongharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan gabungan kelompok tani atau Gapoktan Tani Mulyo Desa Karanglo yang merupakan pendekatan sosial dan lingkungan komunitas yang inovatif serta multi pihak dengan tujuan pelestarian lingkungan, terutama sumber daya air dan pemberdayaan masyarakat. Pada kegiatan ini, PT Aqua membantu melakukan reboisasi taman nasional, penanaman bibit pohon, menyediakan akses air bersih, pemetaan penggunaan
lahan, dan air irigasi sampai dengan melakukan pelatihan manajemen pertanian dengan tujuan untuk memajukan serta memberikan manfaat. Selanjutnya yaitu ada program pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan peningkatan ekonomi. Nah, guna menunjang hutan asuh juga diadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa hutan dengan berbagai aktivitas yang sudah dijalankan. Nah, di mana aktivitas yang sudah dijalankan ini ada di beberapa tempat. Contohnya yang pertama itu ada di Dusun Gamoh, Dusun Guten, dan Desa Dayurejo, di mana aktivitas kegiatan positif ini diantara lainnya sebagai pemberian bantuan 4 ternak sapi untuk para pengasuh hutan, ada juga pengembangan budidaya sirih sebanyak 5.000 bibit, ada juga pelatihan pembuatan minyak astiri dan penyediaan 1 alat destilasi. Nah, di mana aktivitas ini dilakukan melalui pola kemitraan multipihak. Nah, kegiatan ini bertujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara bertahap. Nah, selain itu juga mencegah penebangan pohon untuk pembuatan arang. Nah, setelah kegiatan ini diterapkan, hasilnya itu sangat memuaskan karena warga itu untuk pembuatan arang dari kayu itu semakin berkurang. Nah, selain itu juga ada konservasi yang dilakukan oleh Danon Aqua di kawasan hutan lingkungan Bromo, Tengger. Nah, di mana Danon Aqua ini bekerja sama dengan LSM Satu Daun, LMDH, dan Perhutani setempat. Nah, di mana program ini sudah diwujudkan dan hasilnya itu penghijauan seluas 20.000 hektar lahan kritis. Nah, pohon-pohon yang udah ditanam itu selanjutnya dirawat oleh masyarakat di sekitar hutan lindung tersebut. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, Danon Aqua ini juga merintis dan bekerja sama dengan sekolah dan pemerintah desa di berbagai wilayah Pasuruan dan Probolinggo. Nah, program sekolah tersebut Danon Aqua ini bekerja sama dijalankan di 15 SMA atau SMK di Kabupaten Pasuruan, 2 SMA atau SMK di Kota Pasuruan, dan 1 SMK di Kabupaten Probolinggo. Nah, di mana dalam pelaksanaan program ini, Danon Aqua menjalin kerjasama dengan melibatkan Yayasan Satu Daun, Dinas Pendidikan, BLH Pasuruan, DKP Pasuruan, LMDH, dan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya ada program pengelolaan daerah aliran sungai atau disingkat DAS. Nah, Danon ini memiliki komitmen ganda, yaitu keberhasilan bisnis itu dijalankan Aqua, antara lain programnya itu ada pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, dengan kegiatan CSR Aqua ini adalah program pembersihan yang berjalan sejak 2007. Nah, program ini bertujuan untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Nah, di mana pihak Danon ini mengutamakan melakukan pemberdayaan masyarakat di setiap program CSR-nya yang dijalankan. Nah, program ini dilakukan atau sudah berjalan di 16 lokasi seluruh Indonesia. Nah, sekitar 21 proyek itu yang sudah diselesaikan dan 10 lainnya itu masih akan berjalan. Selanjutnya ada hubungan penerapan CSR dengan etika bisnis. Nah, di mana hubungan antara etika bisnis dengan CSR ini yaitu bisa diibaratkan etika bisnis itu adalah sebagai dasar atau jiwa dari pelaksanaan suatu unit usaha, dan CSR-nya itu merupakan manifestasinya. Nah, etika bisnis itu lebih melekat kepada individu yang melakukan etika bisnis, sedangkan CSR-nya yaitu sebagai kedari perusahaan tersebut. Adapun alasan penting mengapa sebuah perusahaan harus melakukan CSR, karena untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik dari persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha atau bisnis. Nah, jadi implementasi CSR itu tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi,
Akan tetapi juga secara sosial dan lingkungan alam bagi berkelanjutan perusahaan tersebut hingga mencegah adanya konflik. Akan membahas kesimpulan dari CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi CSR itu adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Terus banyak itu program yang dilakukan oleh PT Aqua dari program-program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan Aqua juga cukup berhasil dalam melaksanakan program-programnya gitu. Jadi dari semua itu tidak terlepas dari faktor kredibilitas yang telah menjadi salah satu perusahaan penghasil air minum terkemuka di Indonesia. Bukti dari berhasilnya program-program yang ada dijalankan di Aqua itu yaitu jadi Aqua itu meraih banyak penghargaan akibat kekonsistenan program Aqua gitu. Lalu perusahaan Aqua juga menyadari bahwa produk yang mereka produksi itu adalah air mineral yang merupakan sumber daya alam gitu kan, sehingga program CSR yang mereka buat juga sebagian besar bertujuan untuk pelestarian alam itu sendiri gitu. Dengan melestarikan alam, di samping mereka membantu masyarakat dan negara dengan menciptakan lingkungan alam yang baik, tentunya program pelestarian alam tersebut juga dapat menjaga produksi air mineral untuk mereka sendiri gitu. Jadi selain melestarikan alam juga Aqua juga mengadakan program-program CSR dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu di sini selanjutnya akan membahas tentang etika bisnis. Etika bisnis itu merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Dalam praktiknya juga ada 3 prinsip gitu yang ada di dalam etika bisnis itu. Yang pertama ada adanya rasa saling percaya satu sama lain, lalu ada rasa tanggung jawab, dan ada rasa menghargai lingkungan. Terus ada juga manfaat dalam etika bisnis. Yang satu manfaatnya itu manajemen yang efektif gitu. Ya manfaatnya itu manajemen yang efektif diakibatkan karena kepatuhan juga gitu kan. Lalu ada kepatuhan, terus ada peningkatan reputasi. Jadi tidak salah kan apabila manajemen yang efektif lalu kepatuhan tidak menaik gitu reputasinya. Ya mungkin segitu, mohon maaf apabila ada kesalahan.